Hai Genier, selamat datang di channel Genie Indonesia. Video ini adalah panduan untuk menggunakan manajemen consignor di Genie WMS part kedua. Setelah di part pertama, kita belajar bagaimana untuk melakukan penambahan gudang WMS, penambahan consignor, dan interaksi gudang ERP. Sekarang, di video part 2 ini, kita belajar mengenai biaya modul, alur tagihan, dan settlement biaya. Yuk, langsung kita mulai Geniers. Kita mulai dari biaya modul. Fitur ini bermanfaat bagi penyedia layanan fulfillment untuk membuat aturan perhitungan biaya yang akan ditagihkan ke tiap-tiap consignor yang menggunakan layanan fulfillment. Untuk caranya, pertama silakan klik menu drop-down manajemen consignor, lalu pilih biaya modul. Kemudian pada halaman ini silakan klik tombol modul baru, maka kamu akan masuk ke halaman dengan detail seperti ini. Untuk kolom nama modul dapat diisi dengan nama modul yang akan dibuat oleh pihak fulfillment. Lalu untuk kolom mata uang biaya penagihan, ini adalah mata uang yang digunakan untuk perhitungan biaya penagihan. Selanjutnya untuk kolom biaya outbound basic. Ini adalah biaya outbound minimum yang dikenakan, misalnya Rp2.000. Lalu untuk bagian per total jumlah SKU pesanan, ini merupakan biaya tambahan yang dikenakan berdasarkan jumlah produk yang termasuk dalam pesanan. Misalnya, dalam satu pesanan terdapat lebih dari 5 item, maka tiap penambahan 2 pieces akan dikenakan biaya Rp3.000 dan maksimal biaya yang dikenakan yaitu Rp5.000. Untuk per total jenis SKU pesanan diisi dengan biaya tambahan yang dikenakan berdasarkan jenis produk yang termasuk dalam pesanan. Misalnya, dalam satu pesanan terdapat lebih dari 5 jenis item, maka tiap penambahan satu jenis barang akan dikenakan biaya Rp3.000 dan maksimal biaya Rp5.000. Untuk kolom biaya inbound basic dapat diisi dengan biaya yang dikenakan tiap kali barang inbound diproses hingga selesai, misalnya Rp5.000. Lalu untuk kolom biaya penyimpanan dapat diisi dengan biaya manajemen produk yang dibebankan ke tiap consignor untuk menyimpan barang di gudang pihak ketiga per hari maupun per bulan. Misalnya ditetapkan untuk biaya hariannya itu Rp15.000. Biaya penyimpanan ini akan ditagihkan tiap tanggal 1 per bulannya dan nantinya akan otomatis tergenerate di sistem berdasarkan kalkulasi perhitungan hariannya. Selanjutnya, kita bisa melihat dan mengatur untuk tagihan di submenu alur tagihan. Fungsi dari fitur ini adalah untuk memudahkan dalam pencatatan tugas atau operasi yang dilakukan oleh consignor dan mencatat perhitungan biaya yang dikenakan. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing kolom pada halaman ini. Untuk akun customer, ini adalah nama consignor yang terdaftar. Untuk gudang, ini adalah gudang milik pihak ketiga yang digunakan atau diintegrasikan oleh consignor. Untuk tipe biaya, ini jenis biaya yang tercatat oleh sistem sesuai dengan operasi atau tindakan yang dilakukan, misalnya biaya outbound, biaya inbound, dan biaya penyimpanan. Untuk nomor order, ini adalah nomor daftar order inbound atau outbound. Untuk jumlah SKU, ini adalah jumlah banyaknya SKU produk yang diproses dalam satu orderan. Untuk template tagihan, ini adalah template modul tagihan yang telah ditetapkan oleh tiap-tiap consignor. Untuk waktu, ini adalah catatan waktu pemrosesan orderan hingga sampai selesai di outbound. Untuk biaya, ini adalah biaya yang ditetapkan untuk tiap proses yang dilakukan. Untuk status, ini adalah informasi status apakah sudah settlement atau belum settlement, atau apakah sudah dilakukan perhitungan atau belum. Untuk atur, ini adalah klik untuk melakukan settlement. Dalam alur tagihan, sistem akan mencatat tiap biaya inbound, outbound, dan penyimpanan yang terjadi di gudang pihak ketiga yang terintegrasi oleh akun ERP consignor. Perlu diketahui, untuk biaya yang tercatat adalah biaya inbound maupun outbound yang dilakukan dari ERP. Ini tidak termasuk inbound atau outbound manual, inbound atau outbound transfer, dan inbound stok berlebih atau outbound stok kurang ya, Geniers. Cara untuk membuat alur biaya inbound ini adalah pertama-tama silakan buat tugas inbound pada halaman Genie ERP.
Selanjutnya, kamu dapat ke WMS, lalu klik Manajemen Inbound, dan pilih barang inbound diterima. Kemudian, lakukan inbound hingga selesai. Jika sudah, kamu dapat ke Manajemen Consignor dan pilih alur tagihan. Maka akan tampil tugas inbound yang telah selesai atau lengkap dengan perhitungan biaya sesuai dengan yang telah ditetapkan pada template modul yang digunakan. Selanjutnya, kita akan pelajari cara alur biaya outbound. Pada alur tagihan biaya outbound ini, sistem akan mencatat biaya outbound yang terjadi di gudang pihak ketiga yang terintegrasi oleh akun ERP Consignor. Biaya outbound yang tercatat adalah biaya outbound yang dilakukan dari ERP atau pesanan marketplace dan pesanan manual, dan pesanan manual WMS dan tidak termasuk outbound manual, outbound transfer, dan outbound stok kurang stok opnam. Berikut ini terdapat pesanan manual WMS yang sudah berhasil teroutbound. Langkah selanjutnya, kamu dapat klik menu Manajemen Consignor, kemudian klik alur tagihan. Maka akan tampil tugas outbound yang telah selesai dengan perhitungan biaya sesuai dengan yang telah ditetapkan pada template modul yang digunakan. Selanjutnya adalah mengenai settlement biaya. Settlement sendiri pengertiannya adalah penyelesaian proses akhir transaksi yang dilakukan oleh pemilik jasa dan pengguna jasa. Pada situasi ini, yaitu total jumlah biaya yang ditagihkan kepada consignor atas semua tugas yang diproses di gudang milik pihak ketiga. Perhitungan settlement akan menjumlahkan biaya yang otomatis tercatat pada sistem untuk tugas outbound, inbound, dan penyimpanan. Selanjutnya adalah flow untuk settlement biaya. Untuk flow-nya, ketika ada outbound maupun inbound yang dilakukan, sistem akan mencatat seperti ini. Kolom biaya ini adalah total biaya yang dikenakan. Lalu untuk status yang tertulis belum settlement ini, berarti belum dilakukan settlement atau perhitungan. Kamu dapat checklist pada kotak ini untuk pilih data yang ingin dilakukan settlement. Kamu dapat pilih salah satu atau beberapa data untuk settlement secara massal. Kemudian sistem akan otomatis mengkalkulasi total biaya yang dikenakan. Setelah itu silakan klik atur massal, dan klik settlement. Kemudian data akan otomatis berpindah ke tab settlement biaya, dan informasi biaya akan menampilkan total penjumlahan antara dua data yang dilakukan settlement. Untuk data yang terekspor ke Excel akan menampilkan satu-satu data dengan biaya masing-masing, bukan total kalkulasi biaya. Jika kamu ingin menghitung total jumlah biaya, dapat mengoperasikannya manual menggunakan formula Excel. Kemudian, ketika sudah dilakukan settlement, maka untuk data tersebut akan otomatis berubah statusnya menjadi sudah settlement. Panduan manajemen consignor selesai. Selamat mencoba, Geniers!